Hai semuanya, balik lagi dengan channel YouTube saya. Saat kita dengar kata Makassar, banyak yang mengira bahwa Makassar adalah identik dan serumpun dengan suku Bugis karena marak dan populernya akan istilah Bugis Makassar. Dari segi linguistik, bahasa Makassar dan bahasa Bugis berbeda, walau kedua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Sulawesi Selatan dalam cabang Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Dalam kelompok ini, bahasa Makassar masuk dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Turatea, Bentong, Konjo dan Selayar, sedangkan bahasa Bugis masuk dalam subkelompok yang sama dengan bahasa Campalagian dan dua bahasa yang ditutur di Pulau Kalimantan yaitu bahasa Embaloh dan bahasa Taman. Perbedaan antara bahasa Bugis dan Makassar ini adalah salah satu ciri yang membedakan kedua suku tersebut. Pikiran bahwa Bugis dan Makassar adalah serumpun berasal dari penaklukan kerajaan seperti Bon dan Wajo oleh Gowa. Suku Makassar. Suku Makassar adalah nama sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Pulau Sulawesi. Lidah Makassar menyebutnya Mangkasara, berarti mereka yang bersifat terbuka. Etnis Makassar ini adalah etnis yang berjiwa penakluk namun demokratis dalam memerintah, gemar berperang dan jaya di laut. Tak heran pada tahun 1511 yang dirintis oleh Daeng Matan Rekaraeng Tumapakrisik Kalongna hingga abad perjanjian Bungaya pada tahun 1667, dengan simbol kerajaan Gowatalo, mereka berhasil membentuk satu wilayah kerajaan yang luas dengan kekuatan armada laut yang besar dan membentuk suatu imperium bernafaskan Islam, mulai dari Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian timur, NTT, NTB, Maluku, Brunei, sebagian Timor Leste dan Australia bagian utara. Mereka menjalin traktat dengan Bali, kerjasama dengan Malaka, Banten dan beberapa kerajaan lainnya dalam lingkup Nusantara. Dalam dunia internasional mereka menjalin hubungan dengan gubernur di Manila, Raja Muda di Goa India Selatan, Presiden di Coromandel, Mir Jumlah di Machilipatnam, penguasa di Inggris, penguasa di Portugis, penguasa di Spanyol dan berteman dengan mufti di Mekah. Bahasa Makassar. Bahasa Makassar merupakan bahasa Austronesia dari subrumpun Melayu Polinesia cabang Sulawesi Selatan, khususnya kelompok Makassar atau Makassarik yang juga mencakup bahasa Konjo, baik ragam pegunungan maupun pesisir, serta bahasa Selayar. Ragam bahasa Konjo dan Selayar terkadang juga dianggap sebagai dialek bahasa Makassar. Sebagai bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, bahasa Makassar juga berkerabat dekat dengan bahasa Bugis, Mandar, dan Sadan atau Toraja. Daerah yang menggunakan bahasa Makassar diantaranya Kabupaten Goa, Maros, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Pangkajene dan Kepulauan, Bulukumba, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar. Dalam rumpun bahasa Austronesia, bahasa Makassar merupakan bagian dari rumpun bahasa Sulawesi Selatan, walaupun kosakata bahasa ini tergolong divergen jika dibandingkan dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kelompok etnis ini merupakan suku terbesar selain suku Makassar, Mandar dan Toraja. Di Sulawesi Selatan, suku Bugis mendiami wilayah Kabupaten Bon, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Parepare, Baru, Sinjai hingga Bulukumba. Selain itu, orang Bugis juga tersebar hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Hal ini lantaran, sejak zaman dulu orang-orang Bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang handal. Mereka berlayar hingga ke Malaysia, Singapura, Asia hingga Afrika. Suku Bugis berasal dari etnis Deutero Melayu atau Melayu Muda, yaitu bangsa Austronesia dari Yunan atau China Selatan yang datang ke Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Nama suku Bugis sendiri berasal dari kata Tuugi, yang artinya orang Bugis. Istilah Ugi diambil dari nama raja pertama dari kerajaan Cina di daerah Pamana di Kabupaten Wajo, yang bernama Lasat Tumpugi. Masyarakatnya menamai diri mereka dengan sebutan Tuugi yang artinya orang-orang pengikut Lasat Tumpugi. Dikisahkan bahwa Lasat Tumpugi memiliki anak bernama Wicudai. Ia menikah dengan seorang lelaki dari kerajaan Luwu bernama Sauri Gading dan memiliki anak bernama Lagaligo. Sosok Lagaligo inilah yang kemudian menulis karya sastra terpanjang di dunia dengan jumlah lebih dari 9.000 halaman yang berjudul Ilagaligo atau Surek Galigo.
Isinya tentang asal-usul penciptaan manusia di dalam tradisi masyarakat Bugis. Dari keturunan Lasat Tumpugi dan Sawari Gading beserta pengikutnya inilah tersebar ke beberapa daerah. Mereka membentuk kerajaan, kebudayaan, dan aksara sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara lain Bon, Sopeng, Wajo, Supa, Sawito, Sidenreng dan Rapang. Pada perkembangannya mereka kemudian menjalin pertalian dan pernikahan dengan suku-suku lain seperti Makassar dan Mandar. Pada zaman dahulu, naskah-naskah lontara yang berisi nasihat atau mantra-mantra ditulis di atas daun lontar. Karena itu aksara tersebut disebut dengan aksara lontara. Huruf-huruf lontara dalam suku Bugis berupa uki sulapa eppa atau tulisan segi empat. Aksara lontara tersebut terdiri dari 23 huruf. Demikianlah sekilas perbedaan suku Bugis dan suku Makassar, meskipun sangat sering kata Bugis dan Makassar disandingkan sehingga banyak yang menilai kata Bugis dan Makassar adalah sinonim. Meski tidak bisa dipungkiri kecenderungan ini memang berdasarkan atas beragamnya kesamaan identitas mereka sebagai dua suku yang bertetangga yang mengatasi perbedaan suku dan bahasa mereka. Teman-teman, jika pertama kali berkunjung ke channel ini kami berharap Anda menyukainya, silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang kami rilis.